Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Analisis Keuangan Daerah kelas 3C jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang yang beranggotakan Matilde Yosefa Rona, Nehemia Lomiga, Milda Novsiana, Noviani Ora, dan Novitri Ratu. Dalam video ini kami akan membahas materi mengenai analisis pembiayaan. Informasi pembiayaan ini penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat atau belum. Struktur pembiayaan tersebut juga bisa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat risiko daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, definisi pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada dasarnya, jika dilihat dari asal sumber dananya, pembiayaan pemerintah dapat juga dikategorikan menjadi dua, yaitu pembiayaan internal atau internal financing dan pembiayaan eksternal atau external financing. Pembiayaan internal merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari internal pemerintah daerah, antara lain berupa penggunaan sisa anggaran tahun lalu atau silpa, penggunaan dana cadangan, penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Sementara itu, pembiayaan eksternal merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari luar pemerintah daerah, meliputi penjualan obligasi pemerintah daerah, pinjaman dalam negeri, penjualan aset daerah yang dipisahkan atau divestasi, privatisasi perusahaan daerah. Analisis pembiayaan meliputi yang pertama analisis penggunaan silpa tahun lalu, yang kedua analisis pembentukan dana dan penggunaan dana cadangan, yang ketiga analisis investasi, yang keempat analisis divestasi dan privatisasi, kelima analisis piutang, keenam analisis pinjaman daerah. Analisis pembiayaan yang pertama adalah analisis penggunaan silpa tahun lalu. Pos sisa lebih pembiayaan anggaran di dalam laporan realisasi anggaran merupakan sisa lebih anggaran tahun lalu. Pos silpa akan menjadi alternatif pertama yang digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Jumlah dana silpa dapat diketahui pada akhir periode anggaran, yaitu pada tanggal 31 Desember. Silpa merupakan kas bebas atau free cash yang belum terikat penggunaannya. Secara teoritis, silpa dapat dihitung dengan surplus atau defisit ditambah dengan pembiayaan neto. Tujuan analisis silpa adalah untuk mengetahui signifikasi besaran nilai silpa secara nominal dan untuk mengetahui terjadinya silpa apakah karena efisiensi anggaran atau karena efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah atau justru karena pelaksanaan anggaran yang tidak optimal. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis pembentukan dan penggunaan dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang dimiliki pemerintah daerah yang dibatasi penggunaannya. Artinya, pembentukan dan peruntukan dana tersebut relatif, sudah jelas. Pemerintah daerah dapat membuat rekening khusus untuk mengimpun dana cadangan ini yang tentunya harus diberitahukan juga kepada DPRD. Selain diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran, saldo dana cadangan juga diinformasikan dalam neraca pemerintah daerah, yaitu pada pos dana cadangan dibagi aset serta pos ekuitas. Dana cadangan juga dibagi ekuitas dana bagi pemerintah daerah. Keberadaan dana cadangan cukup penting, terutama untuk tujuan berjaga-jaga dan keamanan fiskal daerah, dan dana cadangan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan fundamental fiskal daerah.
Analisis dana cadangan meliputi analisis pembentukan dana cadangan dan analisis penggunaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Pembentukan dana cadangan harus sudah direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran dan perlu mendapat persetujuan anggota DPRD. Analisis pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mengevaluasi mengenai dua hal, yaitu yang pertama tujuan pembentukan dana cadangan, yang kedua jumlah besarnya dana cadangan yang direncanakan. Sementara itu, penggunaan dana cadangan dapat dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Penggunaan atau pencairan dana cadangan tentu dapat dilakukan apabila jumlah akumulasi dana cadangan yang bersangkutan sudah terpenuhi. Sama halnya dengan pembentukan dana cadangan, penggunaannya cadangan merupakan alternatif setelah defisit tidak cukup ditutup dari pemanfaatan silpa tahun lalu. Analisis penggunaan dana cadangan dimaksudkan untuk mengevaluasi mengenai dua hal. Yang pertama, alasan penggunaan dana cadangan untuk menutup defisit. Mengapa tidak dipilih alternatif lain selain penggunaan dana cadangan? Yang kedua, kecukupan dana cadangan. Saldo akhir dana cadangan yang dilaporkan di neraca dapat dihitung sebagai berikut. Saldo akhir dana cadangan sama dengan saldo awal dana cadangan ditambah dalam kurung pembentukan dana cadangan kurang dengan penggunaan dana cadangan. Yang ketiga, analisis investasi. Jika anggaran pemerintah daerah mengalami surplus, maka kelebihan dana tersebut dapat dialokasikan ke pengeluaran pembiayaan dalam bentuk investasi keuangan melalui pos penyertaan modal pemerintah daerah atau pembelian surat berharga. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BUMD, Badan Layanan Umum Daerah atau BULD, atau kemitraan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan sektor swasta. Dana surplus juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan akuisisi jika hal itu menguntungkan bagi pemerintah daerah. Selain dimanfaatkan untuk penyertaan modal, dana surplus anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga, misalnya deposito, surat sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat perbendaharaan negara, surat utang negara, surat berharga syariah negara, obligasi pemerintah daerah lain, dan juga saham. Namun perlu diperhatikan bahwa pemerintah daerah tidak dibenarkan melakukan permainan valuta asing atau bermain di pasar saham untuk memperoleh keuntungan jangka pendek yang kontraproduktif terhadap perekonomian daerah dan nasional. Dalam pemilihan instrumen investasi daerah tersebut harus diperhatikan keamanan investasi, likuiditas, risiko, serta keuntungannya. Hendaknya pemerintah daerah memprioritaskan berinvestasi pada instrumen yang memberikan cukup keamanan serta tidak berisiko tinggi. Dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal sekarang ini, pemerintah daerah perlu memiliki personil di bagian Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki keahlian di bidang manajemen dana dan manajemen investasi, agar keuangan daerah dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Namun perlu juga diingat bahwa pemerintah daerah bukanlah sebuah perusahaan yang berorientasi pada optimalisasi laba, tetapi merupakan institusi publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah daerah memiliki misi dan motivasi yang berbeda dengan sektor bisnis, yaitu sifatnya hanya untuk menambah penerimaan daerah, tidak berspekulasi bisnis. Analisis pemanfaatan dana surplus untuk investasi dilakukan untuk mengevaluasi tentang beberapa hal. Yang pertama, manfaat ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang akan diperoleh. Yang kedua,
Alasan pemilihan instrumen investasi dikaitkan dengan risiko investasi. Yang ketiga, sifat investasi. Apakah investasi tersebut bersifat permanen atau non-permanen? Dan yang keempat atau yang terakhir, jangka waktu investasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Metilo Syahrona, bahasa dipanggil Jesse, dan NIM 2223144748. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis divestasi dan privatisasi. Jika pemerintah daerah mengalami defisit fiskal, maka selain ditutup dari penggunaan silpal dan dana cadangan, alternatif pembiayaan lainnya adalah dengan menjual aset pemerintah daerah yang dipastikan divestasi atau menjual sebagai pemilikan modalnya kepada perusahaan daerah kepada masyarakat. Privatisasi. Divestasi merupakan pelepasan seluruh modal pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak swasta, sehingga pemilikannya berpindah, sedangkan privatisasi merupakan pelepasan sebagai proporsi kepemilikan modal pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah masih menguasai atau menjadi pemegang saham mayoritasnya. Analisis divestasi dan privatisasi dilakukan untuk mengevaluasi tentang yang pertama, keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung atas keputusan divestasi dan privatisasi. Yang kedua, tujuan dibalik divestasi dan privatisasi. Yang ketiga, kewajaran mekanisme dan prosedur divestasi dan privatisasi. Yang keempat, nilai strategis kebijakan divestasi dan privatisasi. Divestasi adalah kebaikan dari investasi dan melibatkan penarikan dana dari proyek dengan tujuan tertentu. Salah satu contoh divestasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang seperti PT Andeka Tambang Tbk, Antam, yang menjual saham pemilik untuk memperoleh modal lebih besar. Divestasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau pengusaha untuk mengurangi beban kerugian, normalisasi aset, atau efisiensi profit jangka. Privatisasi di sisi lain adalah proses pengubahan kepemilikan perusahaan dari pemerintah kepada swasta. Privatisasi dalam bentuk divestasi melibatkan pemindah tangan aset dan saham perusahaan BUM dari pemerintah kepada swasta. Beberapa alasan privatisasi meliputi: yang pertama, perubahan peranan pemerintah dari sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor serta penetapan sasaran. Yang kedua, para manajer bertanggung jawab kepada pemilik baru. Yang ketiga, pemilihan metode dan waktu privatisasi yang terbaik bagi badan usaha yang mengacu pada kondisi pasar. Beberapa contoh divestasi dan privatisasi meliputi: yang pertama, privatisasi PT Telkom dan PT Perusahaan Gas Negara. Yang kedua, privatisasi PT Bank Mandiri dan PT Bank BNI 46. Dalam konteks divestasi dan privatisasi, penting untuk mempertimbangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, privatisasi BUM mempunyai arti kemajuan perekonomian nasional, perubahan peranan pemerintah, dan pengaruh pada kinerja perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nahimia Lamiga. Saya akan membahas tentang analisis piutang dan pinjaman daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan uang lebihnya untuk memberikan pinjaman kepada daerah lain atau badan usaha milik daerah. Uang lebih pemerintah daerah dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan di wilayahnya. Yang kedua ada dari dana perimbangan. Pemerintah daerah dapat menerima dana dari pemerintah pusat sebagai bagian dari alokasi dana perimbangan yang termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Yang ketiga,
hibah dan bantuan. Pemerintah daerah dapat menerima hibah dan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional untuk mendukung berbagai proyek atau kegiatan. Yang keempat, dari hasil penjualan aset. Penjualan aset seperti tanah, properti, atau harta lainnya dapat menjadi sumber uang tambahan untuk pemerintah daerah. Yang kelima, dari surplus anggaran. Jika pengeluaran pemerintah daerah lebih rendah dari pendapatannya, dapat terjadi surplus anggaran yang menjadi sumber uang lebih bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga dapat mengelola investasi atau bisnis yang menghasilkan pendapatan tambahan. Namun penting untuk dicatat bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum pemerintah daerah memberikan pinjaman, harus ada persetujuan dari DPRD. Analisis pinjaman dilakukan untuk menilai apakah memberikan pinjaman itu masuk akal, bagaimana jangka waktu pengembalian, serta risiko dan manfaatnya. Keputusan ini juga harus mempertimbangkan piutang yang sudah ada, kerugian piutang yang mungkin terjadi, dan cukupnya modal kerja. Jika pemerintah daerah kekurangan dana, mereka bisa memutuskan untuk mengambil pinjaman. Ini bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan, atau dengan menerbitkan obligasi pemerintah daerah. Keputusan ini perlu dievaluasi baik oleh eksekutif maupun legislatif, melibatkan analisis seperti pertama, apakah pinjaman ini masuk akal? Yang kedua, apa tujuan dan manfaat ekonomi, sosial, dan politik dari pinjaman ini? Yang ketiga, apakah daerah memiliki kemampuan keuangan dan keberlanjutan fiskal untuk mendanai proyek investasi yang diharapkan menghasilkan pendapatan? Pemerintah daerah bisa menerbitkan obligasi. Sebelumnya, pemerintah daerah biasanya meminta lembaga pemeringkat utang untuk menilai risiko utang daerah tersebut. Jika hasilnya bagus, ini meningkatkan kepercayaan pasar.